Sabi, Nikalo, sob. Ada bola na, Nikalo. Halo teman film pecinta India lawas dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka nonton film India lawas dan mau bernostalgia boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Dabang 3. Film yang dirilis pada tahun 2019 ini merupakan lanjutan dari film Dabang 1 tahun 2010 dan Dabang 2 tahun 2012. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang wartawan yang tengah mengabarkan berita suatu acara pernikahan yang berlangsung di Uttar Pradesh. Tepat saat wartawan itu berbicara di hadapan juru kamera, tiba-tiba sekelompok orang datang dan salah satu yang bernama Gulu mengambil alih siaran. Dia berkata kepada media bahwa mereka adalah orang-orang yang biasa merampok di acara pernikahan. Mereka pun segera meluncurkan aksinya dengan menerobos masuk ke acara pernikahan dan menodong semua orang yang ada di sana. Mereka memaksa semua orang untuk memberikan apa yang mereka miliki. Namun tak lama kemudian, para polisi datang untuk menggagalkan rencana perampokan itu. Gulu dan rekan-rekannya berusaha untuk kabur dari kejaran polisi. Mereka pergi ke tempat di mana terdapat barang-barang antik. Tepat saat mereka melihat barang-barang itu, Culbul berhasil menerobos masuk dengan menghancurkan tembok dan mulai menyerang mereka satu persatu dengan mudahnya. Hal itu membuat semua orang tampak senang akan berita Culbul yang berhasil lagi mengalahkan kejahatan yang terjadi. Gulu sendiri ditangkap dan mengakui bahwa dia dulu pernah bekerja sebagai pemain terompet di acara pernikahan, dan Culbul memberikan pekerjaan itu kembali kepada Gulu. Di rumah Culbul, dia masih tinggal bersama Rajo, Maki, Prajapati, dan anaknya yang sudah semakin besar yang dinamai Bitu. Dia juga merekrut penjahat yang pernah berhadapan dengannya, seperti Papu dan Kilauan, untuk bekerja sebagai pembantu di rumahnya. Jadi, baca. Suatu ketika, Maki yang kini menjadi polisi tengah melakukan tugasnya di pagi hari. Sementara di suatu tempat, seorang wanita keluar dari bangunan bebatuan dan berusaha melarikan diri dengan penuh ketakutan. Sesampainya wanita itu di depan kantor polisi, dia segera melaporkan apa yang dia alami, di mana adanya penculikan yang melibatkan banyak wanita untuk dijual. Maki yang mendengar itu segera bergegas menemani wanita tersebut untuk kembali ke tempat yang dimaksud demi menyelamatkan para wanita lainnya. Sesampainya di tempat itu, yang Maki hadapi ternyata sangat banyak dibandingkan dirinya yang hanya sendirian, dan dia juga lupa membawa senjatanya. Di tengah kebingungan apa yang harus Maki lakukan, tak lama Culbul datang membantu Maki untuk menghadapi kejahatan itu. Di sana mereka menyerang satu sama lain, dan akhirnya Culbul dan Maki kembali mengalahkan penjahat-penjahat itu. Cinti yang merupakan mucikari yang berada di balik semua ini, berusaha untuk mencegah para wanita di sana diselamatkan. Dia berusaha menentang Culbul, dan dengan beraninya, Culbul menampar Cinti dengan sangat keras. Seluruh wanita yang disandra itu pun bebas setelah Cinti dan rekan-rekannya ditangkap. Saat Cinti berada di kantor polisi, pengacara dan rekan-rekannya pun datang untuk membebaskan Cinti. Namun hal itu ditolak tegas oleh Culbul yang merobek surat jaminannya. Salah satu dari pengacara itu menelepon Sarma sebagai menteri yang berada di bawah pimpinan Bali. Mereka melakukan video call sampai di mana Culbul dan Bali bertatapan secara tidak langsung. Hal itu membuat Culbul teringat akan masa lalunya. Ternyata, Bali memiliki pengaruh besar dalam kehidupannya di masa lalu. Cerita kembali ke masa lalu di saat Culbul masih bujangan dan belum menjadi polisi. Di mana saat itu, Culbul menyukai seorang wanita cantik mirip Mimin yang bernama Kusi. Dan Kusi sendiri adalah teman dari istrinya sekarang yaitu Rajo.
Keluarga Pandai mendatangi rumah Kusi untuk membicarakan pernikahan. Dan faktanya bahwa Kusi adalah anak yatim piatu dan telah diasuh oleh paman dan bibinya sedari kecil. Perbincangan itu membuat kedua belah pihak merasa senang. Kusi bertemu untuk pertama kalinya dengan Culbul, yang saat itu Culbul masih dipanggil Daka oleh ibunya. Ternyata panggilan Culbul itu Kusi yang memberikannya, hingga sampai saat ini masih Culbul gunakan. रखवाले अबे Di suatu malam, terlihat seorang pria menabrak pria lain menggunakan mobilnya. Hal itu diketahui oleh Kusi yang kebetulan lewat di tempat kejadian itu. Teman-teman Kusi menyuruhnya untuk tidak usah ikut campur. Tapi Kusi tidak mendengarkannya dan berusaha membantu orang itu. Pria yang tadi menabrak orang itu pun tersepona dengan Kusi. Dia pun merencanakan sesuatu, dan rencana itu adalah menabrakkan dirinya agar mendapatkan perhatian Kusi. Pria itu ternyata Bali. Dia menabrakkan dirinya dan benar mencari perhatian Kusi, sampai di mana Kusi menemani dua orang cedera itu karena tertabrak. Yang Bali lakukan hanyalah memperhatikan Kusi sampai dia benar-benar menghilang dari hadapannya. Bali pun mulai mengatur sendiri pernikahannya dengan Kusi. Sementara itu, Culbul berusaha mendapatkan uang untuk memberi mahar kepada Kusi dan persiapannya untuk melanjutkan studi Kusi di bidang kedokteran. Setelah semuanya selesai diatur, Kusi dan Culbul membagikan perasaan senangnya dengan saling memeluk satu sama lain. Hal itu disaksikan langsung oleh Bali. Dia kesal dan marah sampai akhirnya memutuskan untuk menculik Kusi dan keluarganya. Culbul pun mengetahui kabar itu. Dia langsung pergi ke tempat di mana Kusi dan keluarganya disandra. Sesampainya di sana, Culbul diserang oleh anak buah Bali. Namun hal itu tidak membuat Culbul terhentikan. Saat itu dia melihat paman Kusi yang sudah tak bernyawa karena tusukan di perutnya yang disebabkan oleh Bali. Kemudian dia pun melihat Kusi yang sedang digantung di atas tebing. Dilanjut dengan bibi Kusi yang sedang diikat di sebuah batu besar yang kemudian ditusuk oleh Bali di bagian perutnya. Dan kini giliran Kusi. Culbul berusaha menghentikan itu, namun dihalangi oleh anak buah Bali yang menyerangnya bertubi-tubi. Bali pun mulai melepaskan ikatan yang menggantung Kusi, dan Kusi pun terjatuh dari tebing itu. Saat ini Culbul tengah bercerita akan hal itu kepada Rajo dan Prajapati. Hal itu membuat resah Rajo dan Prajapati karena akan kembalinya Bali. Namun Rajo yang sangat khawatir meminta Culbul berjanji untuk tidak membahayakan dirinya, dan Culbul pun mengambil janji itu. कसम खाते हैं Ternyata, tepat pada saat Kusi terjatuh dan dilakukannya beberapa ritual terakhir, Culbul ditangkap oleh kepolisian karena Bali menjebaknya atas apa yang terjadi kepada Kusi dan keluarganya. Culbul pun harus ditahan, namun tak lama kabar mengenai dirinya tidak bersalah akan disampaikan oleh komisaris yang bernama Satendar. Satendarlah yang membentuk Culbul menjadi polisi hebat seperti sekarang ini. 1 tahun kemudian, Culbul kembali berhadapan dengan Bali. Dia sempat membuat Bali terjatuh juga dari atas tebing bersama mobilnya, namun ternyata kini Bali kembali. Sementara itu, Maki kembali ke jalan yang salah. Dia mendatangi Sarma yang memberi ucapan terima kasih kepada Maki karena telah membebaskan orang-orangnya, begitupun Cinti. Lalu dia pergi ke tempat yang diduga pertambangan ilegal untuk menemui Bali. Di sana Maki dihasut untuk bergabung bersama Bali agar menyerang kakaknya yaitu Culbul sebagai bentuk balas dendam Maki yang hanya digunakan Culbul layaknya anjing peliharaan. अब बोलोगे हमारे दोस्त और हम देंगे आपको पावर चुलबुल पांडे Singkat cerita, Culbul melihat Maki menggunakan pakaian inspektur dan melontarkan candaan kepadanya. Namun hal itu ditegaskan oleh Sarma bahwa Maki sekarang telah menjadi inspektur. Sarma membuat Culbul kesal sehingga dia menamparnya dengan sangat keras di hadapan banyak orang. Namun Maki tidak tinggal diam. Dia juga membalas pukulan itu kepada Culbul dan bertanya bagaimana rasanya dipermalukan di depan banyak orang. अपनी ही औकात अपनी नजर में कुत्ते जैसी बन जाती है। Culbul terkejut bukan main. Tanpa memberikan perlawanan lagi, Culbul segera meninggalkan kantor polisi dengan sangat sedih. Di saat pulang, Prajapati menampar Maki dan mengusirnya dari rumah.
Diketahui, Bali merencanakan dirinya menjadi politisi dan menggelontorkan dana yang sangat besar, sampai-sampai uang itu dibawa menggunakan truk yang dibantu oleh Maki dan beberapa polisi lainnya. Namun hal itu kembali digagalkan oleh Culbul dengan mengajak orang-orang yang bersama Bali untuk menyerang balik Bali dengan iming-iming uang yang sudah ada di tangannya. ये ट्रक में 700 तुम कितने एंटरप्राइजिंग हो या कितने बेवकूफ हमारे लिए लॉयल्टी से Keesokan harinya, Bali mendapatkan kabar gagalnya rencana itu, dan dia mulai menculik orang-orang yang bekerja sama dengan Culbul. Dia pun mulai memukul mereka satu persatu tanpa ampun. Terlihat, Bali sendiri yang memberitahu kabar itu kepada Culbul. Culbul membalaskan dendamnya dengan menculik Sarma dan Guli yang bekerja untuk Bali. Mereka pun dibawa ke tempat persembunyian, dan di sana Culbul membuat Sarma mengakui segala kejahatan yang dilakukan Bali kepada media. अफसोस नेताजी को नहीं मेरे पास भी भेजता है, मदद करता है इलेक्शन के दौरान। Maki yang membantu Bali pun segera memberitahu apa yang dia ketahui tentang tempat persembunyian itu. Sesampainya Bali dan Maki di sana, yang dilakukan Bali adalah menikam Sarma tanpa ampun, sampai menteri itu berteriak-teriak tak berdaya. Suatu ketika, di saat Rajo sedang memasak, anak buah Bali menculiknya. Hal itu diketahui oleh Prajapati yang langsung memberitahu kabar itu kepada Culbul. Sesaat setelah Culbul mengetahuinya, dia bergegas ke tempat di mana tempat itu adalah pertambangan ilegal yang dioperasikan oleh Bali. Sesampainya Culbul di sana, dia melihat Rajo tengah digantung ke atas langit menggunakan alat kontraktor berat, dan ternyata Rajo tidak digantung sendirian. Maki juga ikut digantung di sana bersama Rajo. Karena Bali mengetahui kalau selama Maki bergabung dengannya hanya untuk memata-matai Bali dengan apa yang direncanakannya. You should appreciate me पांडे की हद Bak Mahabharata yang memiliki kekuatan di setiap senjata para Pandawa. Culbul yang hanya menghentakkan kakinya saja pun bisa membuat tanah tambang itu ngebeleduk dan menjatuhkan orang-orang yang ada di sana. Satu persatu yang menghalangi Culbul disingkirkan, sampai dia berhadapan langsung dengan Bali dan pertarungan sengit pun dimulai. Culbul yang hampir tidak tersentuh pun mulai mendapatkan serangan balik dari amarah Bali. Namun pada akhirnya, Culbul berhasil mengalahkan Bali yang terjatuh setelah didorong oleh Culbul, hingga tubuhnya menembus ke benda yang besar dan tajam. Saat itu, Culbul melakukan hal yang serupa kepada Bali, seperti apa yang biasa dilakukan Bali kepada korban-korbannya, yaitu mengubur hidup-hidup tubuh yang sedang terkapar. आवाज आ रही है Rajo dan Maki pun berhasil diselamatkan. Keluarga mereka kembali pada kehidupan yang damai, dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Dabang 3. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.